warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat pecinta dan penghobi elektro. Sesuai dengan rencana project yang kemarin, yang tentang bagaimana ketangguhan MOSFET sebagai adjustable voltase yang bisa diubah-ubah. Nah, kali ini kita sudah merangkai komponen yang diperlukan dalam uji coba kemarin ke dalam PCB, dan ini hasilnya begini. Ini hasil komponen yang kita masukkan ke dalam PCB. Ini ya, kemudian dibaliknya. Nah, ini kabelnya super ruwet ya, dan harus dikerjakan dengan teliti karena ini cara mengkoneksinya dengan memakai kabel, tidak memakai sirkuit yang digambar terus kemudian dilarutkan dalam larutan, suatu larutan klorid ya namanya ya. Jadi ini kelihatan ruwet dan membingungkan, tapi pada dasarnya prinsipnya sama seperti kemarin. Kita jelaskan dulu ya rangkaian ini ya. Kita pakai sebuah panel begini ya. Jadi ini input dari trafo ini ya, trafo CT 3 ampere seperti kemarin 3 ampere CT ya. Jadi kabel ini kita hubungkan ke trafo CT di sebelah kiri bagian bawah, voltase 25. Kemudian yang ini juga yang kecil sebelah kanan, voltase 25. Dan yang ini adalah yang hitam ini kabel untuk CT-nya, untuk ground-nya ya. Kemudian masuk begini, diproses dengan dua dioda ini. Kenapa dua dioda? Kok gak dioda kiprok seperti dalam contoh kemarin? Karena kemarin kita mengambil, walaupun trafo CT kita ambil separuh saja, artinya seperti trafo 0 ya, engkel. Nah, sekarang kita pakai dua-duanya, kanan kiri, voltase 25 kiri dan voltase 25 kanan, sehingga tidak perlu memerlukan dioda bridge yang sebenarnya 4 dioda dirangkai seperti itu. Cukup 2 dioda. Jadi ini proses masuk sini ya, ini. Kemudian yang kabel yang ini diproses dengan di sini. Setelah diproses, kita jumper ya, kita gabung ini. Kita gabung menjadi arus positif DC ya. Kemudian kita perhalus dengan masuk ke rangkaian elko ini. 2 elko masing-masing berkapasitas 4700. Ini juga 4700, voltase 50 volt ya. Kita pasang secara paralel. Sebenarnya satu ini saja sudah cukup untuk 3 ampere. Cuma ini diodanya ini 5 ampere ya. Sebenarnya satu sudah cukup. Cuma kita
berinisiatif nambah satu lagi untuk jaga-jaga kalau ada lonjakan voltase dari tegangan listrik ya, sehingga tidak terjadi panas dan ledakan. Kita redam 2 buah ini. Nah, dari sini kemudian dibagi ya, dibagi masuk di sini di komponen utama ini yang ini yang dalam ini adalah MOSFET IRFZ442N ya, ini. Kemudian dimasukkan, dikontrol oleh potensio seperti pada video yang kemarin, potensio 10K. Jadi ini yang sebagai adjustable untuk mengontrol naik turunnya voltase dari ini. Oke. Kemudian hasilnya kita keluarkan menggunakan pin seperti ini. Jadi ini jalur out positif dari keluaran MOSFET, kemudian ini jalur negatif dari pengeluaran MOSFET. Outnya di sini. Kemudian kita juga memasang sebuah IC seri R7812. Kenapa kita pasang di sini? Karena kita membutuhkan sebagai jalur untuk membangkitkan sebuah kipas 12 volt sebagai pendingin tambahan selain heatsink ini. Ya. Kemudian kita pasang, rangkaiannya sama. Karena ini seri R7812 masuk di jalur positif, maka yang sebelah sini, sebelah kiri ya, kiri ini pin sebelah kiri sana itu sebagai jalur input, kemudian yang tengah adalah sebagai ground, kemudian kaki yang sebelah sini, kaki yang nomor 3 ini dari IC R7812 sebagai jalur out. Nah, ini juga kita salurkan melalui panel di sini. Jadi hasil proses tadi menghasilkan sesuai dengan kodenya 7812 menghasilkan voltase 12 yang stabil ya, tidak naik turun tapi pas 12. Ini kita keluarkan ini sebagai jalur plus hasil olahan IC ini, IC yang ini 7812, dan ini adalah jalur minusnya. Jadi kipas nanti disuplai tenaga dari sini, dari hasil olahan ini masuk ke sini, keluar rangkaiannya masuk ke jalur kipas ya yang negatif, dan ini jalur kipas yang positif. Kemudian ada lagi penambahan, ini ada lampu indikator yang kita hubungkan langsung ke elko. Tujuannya untuk mengontrol kesiapan elko apakah sudah dapat arus atau belum. Dan yang kedua, samping sebagai indikator, yang kedua mempercepat pembuangan arus yang masih tersimpan di sini. Jadi begitu di switch off, ini masih hidup, beberapa detik kemudian pelan-pelan akan mati indikatornya. Otomatis yang di sini arus listriknya sudah kebuang. Jadi kalau ada titik temu dikonsletkan gitu sudah habis, tidak ada. Kemudian yang ini resistor nilainya sekitar 1 kilo ya. Jadi ada 4 berarti 4 kilo.
Kenapa menggunakan 4 kilo? Karena dioda ini kan kecil, sedangkan dia ini masuk jalur dari sini, ngambil voltasenya sebagai pengukur. Kalau ini dilangsungkan ke sini, pasti ini terbakar, putus. Maka untuk meredam, agar tidak terjadi putus, karena elko ini kosong akan menghasilkan voltase sekitar 35 voltase ya. Jadi langsung kalau dihubungkan pasti terbakar. Maka kita adakan resistensi atau penghadangan melalui resistor ini. Jadi jalurnya dari sini ya, masuk ke sini, diredam dengan ini, kemudian disalurkan ke ini, sehingga nanti bisa menyala dan tidak putus. Sebenarnya cukup sederhana rangkaiannya, cuma pembuatannya harus teliti betul cara merangkainya dan menghubungkannya, karena di belakangnya ini waduh seperti cacing pita. Jadi sangat membingungkan dan harus teliti seperti ini. Sangat ribet sekali, tapi tidak apa-apa, karena barangkali teman-teman berpikir kok ribet banget, mendingan beli. Ya kalau urusan beli kan tergantung kemauan dan keuangan. Tapi yang di sini adalah sebuah kreativitas daripada sahabat-sahabat elektronik semua ya, seperti kita ini yang penghobi elektro, walaupun basicnya bukan dari elektro, karena cinta dan hobi akhirnya juga menimbulkan kreativitas yang begini. Dan ini bisa sahabat-sahabat bisa dijadikan sebagai apa ya, acuan atau ide kreatif atau gimana, sehingga bisa menghasilkan barang yang bermanfaat dan bisa digunakan. Kalau dirakit ini semua ya sama trafonya sekitar 100 ribuan lah. Kalau trafonya trafo CT-nya seperti ini yang dipakai. Nah, 3 ampere seperti ini, karena ini tidak murni ya. Jadi ya lebih murah, sekitar 50.000 lah. Sama ininya mungkin ya sekitar 50.000, 100.000 lah. Tapi dengan uang 100.000 kita bisa puas dan senang, karena itu hasil kreativitas kita sendiri. Dan sebuah kreativitas itu sangat mahal harganya ya, karena mencurahkan ide, tenaga dan pikiran, waktu dan semuanya. Walaupun kecil gini tetap bermanfaat ya. Kita juga sangat senang dan semoga bisa menggali lebih jauh tentang manfaat daripada elektronik ini. Kalau rangkaiannya ini seperti di video sebelumnya sudah jelas ya, sama ini. Cuma ini headsink-nya kecil, nanti kita tambah aja satu tumpuk di sini sudah lumayan. Oke, tinggal dites ya, apakah alat ini berfungsi ya. Ini jadi rencananya ini nanti di bagian terakhir kita buat boxing ya, kita masukkan box, kemudian kita kasih AVO dan ampere meter digital ya di depannya. Nanti ada tombol saklar, mungkin ya ada penambahan lampu juga nanti ke depan ya, yang muncul begitu, sehingga enak nanti di dalam sininya nanti ada trafo itu tadi 3 ampere kita masukkan satu rangkaian dalam box. Panelnya nanti kita hubungkan di luar, tinggal kalau mau pakai colok dicolokin gitu aja. Outputnya juga begini. Mungkin outputnya nanti ditaruh di depan aja ya, sini depan apa, biar nggak ribet. Kalau taruh di samping gini kan nggak enak, kalau taruh depan kan enak gitu, dicolokin gini. Dengan ukuran AVO meter, voltmeter digital kan enak gitu ya, gini. Kemudian
bisa digunakan untuk mengetes apa saja. Ini enak untuk mengetes HP karena ini bisa dinaik turunkan voltasenya. Kalau kita butuh 6 volt, kita diputar aja sampai 0, colokin aja outputnya. Nanti kalau HP kan harus pakai USB. Barangkali ada yang nambahi degresivitas, kasih colokan USB depannya, enak nanti ya. Biar bisa multifungsi karena ini memang bekerja di jalur voltase rendah, utamanya di angka 12 volt 3 ampere ya. Oke, kita coba dulu, kita rangkai dulu dan nanti apakah bisa berfungsi dengan baik. Oke sahabat, kita tes, kita coba, kita nyalakan ya, apakah berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kipasnya goyang. Ternyata berfungsi dengan baik. Dan ini mengindikasikan, ini kan masih 0 ya. Masih katakan 0 ini ya. Sedangkan kipas ini sudah hidup. Artinya memang kipas ini jalurnya terpisah dengan MOSFET, tapi ngambil jalurnya ini apa, IC seri 7812. Jadi ini 12 volt output dari sini. Nah ini tangan kiri ya, yang kanan pegang kipas. Dari sini masuk ke jalur kipas. Nah, untuk menguji yang MOSFET, kita sudah siapkan ini 2 buah lampu. 2 buah lampu ya. Kita masukkan voltasenya pelan-pelan. Dan indikator ini sudah nyala semua. Yang kipas ini ikut jalurnya ini ya, IC yang ini ya. Kemudian kita ini lampunya kita nyalakan, pakai voltase dari ini MOSFET yang dikontrol dengan potensio. Kita naikkan pelan-pelan. Kita lihat di voltmeternya sudah ada peningkatan 2, 3, 4, belum menyala. Ya, sudah mulai nyala ya. Oh, dua-dua sudah nyala ya. Itu masih di voltase 9. Coba kita naikkan lagi sampai batas volt maksimal 12 sesuai dengan yang oke, pas ya. Sangat terang sekali ya. Sama-sama 12 volt ini ya. Yang ini sama yang ini biru ini. Yang ini sinarnya biru, yang ini putih. Jadi kipas tetap menyala, jalurnya mengikuti IC 7812, angka 12 simbol sebagai 12 volt. Masih oke. Ini juga masih stabil, artinya tidak ada lonjakan di lonjakan arus atau voltase yang ada di elko ini. Berfungsi dengan baik sesuai dengan project di video yang sebelumnya. Kita butuh, saya katakan di video sebelumnya, kita perlu 12 volt statis ya, nggak naik nggak turun, pas ya. Itu yang dikontrol dengan IC 7812 untuk menghidupkan kipas. Jadi kalaupun ini diturunkan, dimatikan begini, tapi kipasnya tetap menyala. Nah ya kan, masih menyala walaupun ini sudah 0, katakan 0, ini tetap jalan kipasnya. Ini saya pegangi karena itu ada balang-balingnya yang putus 2.
Ya di angka 7 ya, mulai ada cahaya. Kemudian kita naikkan lagi sampai 12 volt sesuai dengan tegangan maksimal yang ada di lampu itu. 12 pas. Terang sekali ini. Tetap jalan dan ini masih lumayan bagus. Itu sebabnya kita membutuhkan kipas. Jadi dalam box nanti sebagai sirkulasi udara untuk membantu mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam box itu nanti. Lampu tetap masih menyala dengan terang. Voltase turun sedikit, 1 digit menjadi 11,9. Yang daya maksimal tegangan maksimalnya adalah 12 volt. Ini masih aman. Masih berjalan sesuai dengan rancangan. Kita memang lebih banyak mengadakan eksperimen karena channel Faris ini memang basicnya bukan dari elektro. Jadi mungkin gabungan dari sedikit pengetahuan teoritis, kemudian kita praktekkan dengan banyak eksperimen. Jadi kalau para penghobi apalagi yang basicnya bukan dari elektro, jadi ya katakan di YouTube itu sebagai universitas terbuka gitu ya. Jadi tempat belajar dan juga untuk praktikum hasil kreativitas kita dari beberapa sumber yang ada di dalam YouTube. Kan YouTube sebagai universitas terbuka gratis yang bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Mantap ini. Yang pegang juga capek ini kayaknya. Ini lumayan ya, masih kuat ini ya. Ini masih sedikit ya. Masih 1/4 ini. Pontesio ini hampir separuh lah, masih hampir separuh, hampir belum separuh. Ini kalau dinaikkan lagi jelas putus itu lampunya. Ini masih bisa ini, dan ini juga masih dingin banget karena memang ada tiupan angin sepoi-sepoi basah sehingga heatsingnya mungkin tertidur ini, nyenyak ini. Ya. Trafonya juga biasa kayaknya, ya panas tapi kan masih dalam tolerir ya, masih bisa dimaafkan kayaknya. Sudah hampir 5 menit ya ini ya, tapi aman-aman saja, masih oke. Jadi adaptor sekecil ini kasih beban lumayan ini, tiga output keluaran, 2 lampu dan 1 kipas. Walaupun jalur kipasnya tidak ikut MOSFET, tapi ikut di sini di IC 7812. Oke, masing-masing ini lumayan dingin, ini dingin biasa ini. Walaupun edge-nya kecil. Rencana saya nanti kita tambah, tapi setelah ada tiupan kipas, lumayan dingin ini. Walaupun kecil ya. Biasanya kalau edge-nya paling nggak segini lah ya, untuk penyebar panas, suhu panas yang ditimbulkan dari kerja IC ini. Oke, ini juga masih stabil ini, nggak naik turun indikatornya ini. Artinya suplai arus yang ada di elko ini stabil ya, gak mengalami lonjakan. Kalaupun mungkin ada lonjakan sedikit-sedikit agak kasar gitu, elko ini membuat outputnya lebih halus. Ini kok dingin malahan ya. Oke, tidak ada masalah, berarti pas ya. Oh ya sahabat, saya tadi nggak menghitung berapa resistor yang diperlukan untuk menghambat arus yang 35 volt untuk dipakai menghidupkan lampu LED ini. Cuma
analogi saya begini. Kalau 12 volt itu rata-rata membutuhkan hambatan atau resistor 1K. Nah ini tadi kan 35 volt resistor 1 kiloan 4, jadi 4K. Karena saya nggak punya resistor yang kapasitasnya 5K atau berapa, punyanya 1K, maka kita untuk menghasilkan 4K, maka ini kita pasang secara paralel. Jadi bisa nambah gitu ya. Tapi kalau dipasang secara seri malah turun separuh. IC ini 7812 ini sekitar 125 derajat atau maksimalnya 150 lah. Di atas itu bisa almarhum nggak ketolong ini. Makanya kalau gadgetnya semakin besar malah semakin bagus, karena kita berpikir karena ini mini efisiensi ya. PCB-nya juga kecil gini aja, kira-kira ini 10 kali 10 ya, 10 cm 10 cm, jadi kecil memang, cuma karena itu mini ya, nanti biar di boxingnya itu enggak terlalu besar. Kipasnya itu juga kita ambil yang lebih agak kecil ya, agak kecil sedikit. Kipas CPU itu kan ada yang lebih kecil gitu, kita pakai itu yang itu aja. Buat sahabat-sahabat yang sekiranya video ini membawa manfaat dan dianggap sebuah kreativitas, alangkah baiknya juga bisa di like, di subscribe, di share, dan jangan lupa centang tombol loncengnya biar tidak ketinggalan setiap saya mengupload video. Oke ya. Cukup bagus hasilnya eksperimen hari ini. Selamat malam buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kreativitas selanjutnya.